Entah sang pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1855 sampai tahun 1859, Nak, mati. Zhou Kang meraung ke arah Fendi Zanders. Detik berikutnya, kulitnya mulai menguning. Jelas sekali, Zhou Kang dan Zhou Ming menggunakan teknik latihan tubuh yang sama, tetapi Fendi Zanders dapat merasakan bahwa teknik latihan tubuh Zhou Kang lebih mahir daripada teknik Zhou Ming, dan kekerasan tubuh secara alami tidak sebanding. Setelah Zhou Ming menggunakan teknik latihan tubuh, warna kulitnya mendekati warna baja, tetapi warna kulit Zhou Kang mendekati emas. Selain itu, Zhou Kang bergegas menuju Fendi Zanders dengan langkahnya, meninggalkan jejak kaki yang besar di tanah di setiap langkahnya. Dari sini terlihat betapa mengerikannya kekuatan Zhou Kang. Beberapa detik kemudian, Zhou Kang sudah bergegas ke depan Fendi Zanders, lalu mengangkat tinjunya seolah-olah dengan momentum menghancurkan gunung, dan langsung menghantam kepala Fendi Zanders. Sosok Fendi Zanders melintas dan menghilang di depan Zhou Kang dalam sekejap. Setelah melihat Fendi Zanders menghilang, Zhou Kang terlihat sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka kecepatan Fendi Zanders begitu luar biasa. Saudara Zhou, hati-hati. Namun, saat ini, Li Yuanjia tiba-tiba berteriak. Zhou Kang tiba-tiba menoleh. Saat ini, Fendi Zanders telah muncul di belakang Zhou Kang. Fendi Zanders mengangkat tinjunya dan melemparkannya langsung ke punggung Zhou Kang. Pukulan Fendi Zanders terlihat biasa saja, namun setelah mengenai tubuh Zhou Kang, terdengar suara yang keras. Mungkin karena suaranya yang terlalu keras sehingga gelas dan piring di restoran serta kaca di jendela pecah hampir pada saat yang bersamaan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Zhou Kang mundur 2 langkah berturut-turut, lalu duduk di tanah dengan keras. Semua orang masih mengetahui teknik latihan tubuh Zhou Kang dengan sangat baik, dan mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan fisik Zhou Kang, tetapi pukulan Fendi Zanders barusan langsung menjatuhkan Zhou Kang, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit luar biasa. Duduk di tanah, Zhou Kang merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan bahkan ingin muntah darah. Hanya saja Zhou Kang akhirnya menahan gejolak nafas di tubuhnya. Jika dia benar-benar memuntahkan darah dari pukulan Fendi Zanders saat ini, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Dan Feng Wendong juga memandang posisi Fendi Zanders dengan tidak percaya, karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa pukulan Fendi Zanders barusan membuat bekas pukulan di tubuh Zhou Kang. Dari sini terlihat bahwa Fendi Zanders barusan betapa menakutkannya kekuatan pukulan ini. Ketika dia berada di Gunung Chifeng sebelumnya, Feng Wendong pernah bertarung melawan Fendi Zanders, dan dia mengetahui kekuatan Fendi Zanders dengan sangat baik. Jika Fendi Zanders dapat memiliki kekuatan bertarung seperti sekarang, tidak mungkin dia dapat mengganggu meridian seluruh tubuh Fendi Zanders dengan mudah. Feng Wendong benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa Fendi Zanders yang berdiri di depannya tampak seperti orang yang berbeda. Saudara Zhou, anak ini tidak mudah, izinkan saya membantu Anda. Sun Tiankun, kepala keluarga Sun, berteriak, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan tiba-tiba. Sebuah bola cahaya berisi kekuatan petir tak terbatas langsung mengenai posisi Fendi Zanders. Kalian pasti tahu kalau jurus ini adalah jurus Sun Tiankun yang terkenal. Kekuatan yang terkandung dalam bola cahaya ini tidak sebanding dengan bom biasa. Setelah bola cahaya ini meledak, diperkirakan seluruh paviliun Chan akan hancur menjadi abu. Setelah Fendi Zanders melihat bola cahaya terbang menuju posisinya, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan nafas terbang langsung menuju posisi Lu Yaxin. Karena Fendi Zanders tahu jika bola cahaya itu meledak, Lu Yaxin, orang biasa tanpa perlindungan apapun, pasti akan mati. Sun Tiankun melihat Fendi Zanders masih dalam mood untuk merawat korban saat ini, dan ekspresi wajahnya terlihat sedikit marah. Namun detik berikutnya, dia membeku. Karena dia melihat Fendi Zanders menangkap bola petir itu dengan kedua tangannya, dan bola petir itu tidak meledak di tangan Fendi Zanders. Pergi. Fendi Zanders mendorong kuat-kuat dengan kedua tangannya, dan bola petir itu terbang langsung menuju posisi Sun Tiankun. Ledakan. Bola petir itu meledak. Detik berikutnya, villa keluarga Feng mulai runtuh karena tidak mampu menahan benturan yang kuat. Lari semuanya, villanya akan runtuh. Entah siapa yang berteriak. Para prajurit yang hadir memilih untuk segera lari keluar villa. Fendi Zanders bergegas ke depan Lu Yaxin, langsung memeluk Lu Yaxin, dan kemudian menghilang ke dalam villa dalam sekejap. Setelah beberapa saat. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak pelayan keluarga Feng yang tidak bersalah yang meninggal di villa ini. Dan para prajurit itu muncul di halaman luar villa dengan selamat saat ini. Lu Yaxin memandang Fendi Zanders di depannya, dan ekspresi wajahnya tidak hanya terkejut, tetapi juga terkejut, karena apa yang terjadi barusan mematahkan persepsinya tentang kekuatan manusia lagi. Ayo kita lakukan bersama, anak ini tidak mudah. Saat ini, Li Yuanjia tiba-tiba memanggil. Setelah mendengar kata-kata ini, semua prajurit yang hadir bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Dalam sekejap, lebih dari selusin prajurit langsung mengepung Fendi Zanders, dan kemudian menyerang Fendi Zanders pada saat yang bersamaan. Feng Wendong memperhatikan Fendi Zanders dari kejauhan. Penampilan Fendi Zanders hari ini benar-benar membuatnya merasa sedikit sulit dipercaya.
Dia tidak mengerti mengapa kekuatan bertarung Fendi Zanders begitu kuat dalam waktu kurang dari 10 hari. Perubahan yang begitu menakjubkan. Anda harus tahu bahwa meskipun para petarung yang menyerang Fendi Zanders saat ini tidak berada di ranah master seni bela diri kuno, mereka semua adalah petarung terkuat di kota Chunyang, jadi meskipun seorang master seni bela diri kuno ditempatkan di depannya dia akan merasa agak berat. Tetapi ketika Fendi Zanders menghadapi orang-orang ini, dia bersikap sangat santai, seolah-olah dia tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Li Yuanjia, kepala keluarga Li, bergegas menemui Fendi Zanders terlebih dahulu, tetapi sebelum Li Yuanjia mendekati Fendi Zanders menamparkan langsung wajah Li Yuanjia dengan punggung tangannya, dan Li Yuanjia menyemburkan seteguk darah, dan lalu seluruh tubuhnya mereka semua terbang keluar. Segera setelah itu, seniman bela diri kedua bergegas ke depan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders meninju dengan backhand. Seniman bela diri itu langsung tertusuk oleh pukulan Fendi Zanders, dan kemudian kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Pada saat ini, halaman di depan Villa Feng seperti ladang Shuro yang mengerikan, dengan para prajurit bergegas menuju Fendi Zanders, tetapi mereka langsung dibunuh oleh Fendi Zanders. Dalam waktu kurang dari setengah menit, 7 atau 8 prajurit telah jatuh di bawah kaki Fendi Zanders. Bab 1856. Mungkin karena Fendi Zanders tiba-tiba mendapatkan kekuatan orang tua itu, jadi Fendi Zanders tidak terlalu mahir dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Meskipun Fendi Zanders tidak ingin membunuh orang-orang ini, terkadang dia menyerang terlalu keras. Melihat kekuatan tempur Fendi Zanders yang menakutkan, para prajurit yang hadir tampaknya sudah sedikit tenang, dan memandang Fendi Zanders dengan ketakutan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati sia-sia. Monster macam apa anak ini? Kenapa dia begitu kuat? Ya, mungkinkah anak ini adalah ahli seni bela diri kuno? Seharusnya tidak, bagaimana bisa ada Guwu Grandmaster yang begitu mudah? Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan mau tidak mau berdiskusi dengan suara rendah. Omong kosong Guwu Grandmaster, dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita mengalahkan anak nakal? Namun, pada saat ini, Zhou Kang tiba-tiba berteriak, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders melihat Zhou Kang bergegas mendekat, dia terlihat sedikit menghina, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu ingin membunuhku juga. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders bergegas maju, mengangkat tangannya dan meninjunya. Ledakan. Tinju Fendi Zanders menghantam dada Zhou Kang dengan sangat keras. Zhou Kang mundur 2 langkah berturut-turut, lalu jatuh ke tanah dengan keras. Saat ini, Zhou Kang dapat merasakan pukulan Fendi Zanders secara langsung menghancurkan seluruh meridiannya. Dia secara naluriah ingin berdiri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali karena semua meridiannya rusak. Patriark keluarga Zhou di kota Chunyang jatuh di depan Fendi Zanders begitu saja. Saat Fendi Zanders memukul Zhou Kang, rasanya semudah mengangkat orang biasa yang tidak berdaya. Setelah berurusan dengan Zhou Kang, Fendi Zanders fokus pada Li Yuanjia lagi, dan berkata dengan ekspresi kosong, hal berikutnya adalah kamu. Ekspresi wajah Li Yuanjia ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders sedikit ketakutan, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Fendi Zanders. Saudara Wang Xiongsun, bantu aku. Li Yuanjia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sun Tiankun dan Wang Yaoguang keduanya bergegas menyerang Fendi Zanders pada saat yang bersamaan setelah mendengar kalimat ini. Bisa dibilang ketiga orang ini sudah bisa dikatakan sebagai 3 petarung terkuat di bawah Feng Wendong di kota Chunyang. Tetapi meskipun ketiga petarung ini mencoba yang terbaik pada saat yang sama, mereka tetap tidak dapat melukai Fendi Zanders sama sekali. Sebaliknya, Fendi Zanders tidak menggunakan seni bela diri mewah sama sekali dari awal hingga akhir, dan hanya mengandalkan tinjunya sendiri untuk membunuh jalan berdarah. Li Yuanjia adalah orang pertama yang dikalahkan oleh Fendi Zanders. Setelah Li Yuanjia jatuh, cara semua orang memandang Fendi Zanders telah berubah total. Saat ini, di mata mereka, Fendi Zanders tidak terkalahkan, karena kekuatan yang ditunjukkan Fendi Zanders sungguh terlalu menakutkan. Tapi Fendi Zanders tidak menghentikan gerakannya, dan bergegas ke kerumunan lagi, dan satu demi satu orang kuat jatuh di depan Fendi Zanders. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ada banyak ahli seni bela diri kuno yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di bawah kaki Fendi Zanders. Pembangkit tenaga listrik ini semuanya berada di pihak Megatron di kota Chunyang, apakah itu Sun Tiankun atau Wang Yaoguang, mereka semua sangat rentan di depan Fendi Zanders. Siapa sangka seniman bela diri muda seperti itu bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Sebelumnya, mereka semua mengira Fendi Zanders akan mati ketika dia datang ke rumah Feng, tetapi sekarang mereka tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang memandang Fendi Zanders dengan ketakutan yang tak terbatas. Saat ini, hanya Feng Wendong yang masih berdiri. Wang Yaoguang menatap Feng Wendong dengan mata menatap, lalu mengertakkan gigi dan berteriak, Saudara Feng, kamu hanya menipu kami. Fendi Zanders ini sama sekali tidak berada pada level prajurit peringkat Suan. Mengapa kamu mengatakan itu kamu telah membunuhnya? Fendi Zanders yang saya temui di Gunung Chifeng saat itu berada pada level seniman bela diri misterius. Feng Wendong tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah.
Awalnya, para seniman bela diri di kota Chunyang ini berencana menggunakan kesempatan ini untuk menjilat Feng Wendong, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Fendi Zanders akan begitu menakutkan, dan bahkan begitu banyak orang yang bergabung tidak akan menjadi lawan Fendi Zanders. Dan orang-orang ini bahkan belum pernah bertemu Fendi Zanders. Pada saat ini, Fendi Zanders dapat dianggap membiarkan para pejuang ini memahami apa yang sebenarnya tak terkalahkan. Pada saat ini, Zhou Kang, Sun Tiankun dan lainnya juga merasa telah ditipu oleh Feng Wendong, karena kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Fendi Zanders bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pejuang misterius. Feng Wendong juga sangat bingung saat ini, mengapa efektivitas tempur Fendi Zanders bisa meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Siapa kamu? Feng Wendong bertanya pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Siapa aku, apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Fendi Zanders menjawab dengan nada yang sangat tenang. Kamu bukan Fendi Zanders. Fendi Zanders telah dibunuh olehku. Siapa kamu? Feng Wendong menatap Fendi Zanders dan meraung dengan marah. Kamu tidak boleh terlibat dalam masalah ini sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu bisa hidup hari ini. Fendi Zanders berkata dengan nada menghina. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Feng Wendong tidak dapat menahan cibiran setelah mendengar ini, dan kemudian berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, menurutmu apakah jika kamu mengalahkan orang-orang ini, aku, Feng Wendong, akan takut padamu? Fendi Zanders memandang Feng Wendong dan tidak berkata apa-apa. Aku bisa membunuhmu sekali di Gunung Chifeng, dan aku bisa membunuhmu lagi hari ini. Feng Wendong berteriak, lalu langsung mengeluarkan nafas di tubuhnya. Meskipun Feng Wendong tidak sebaik master seni bela diri kuno terkemuka seperti Chen Buwei dan Ye Juechen, Feng Wendong adalah master seni bela diri kuno bagaimanapun juga, dan dia telah berlatih di kota Chunyang selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya seharusnya tidak bisa diremehkan. Melihat seluruh Tiongkok, tidak akan lebih dari 10 orang yang bisa mengalahkan Feng Wendong. Ini mungkin kepercayaan Feng Wendong. Saat ini, Fendi Zanders membuat keributan besar di rumah Feng, yang telah mempermalukan Feng Wendong, jadi tidak peduli berapa banyak dia membayar hari ini, Feng Wendong harus menyingkirkan Fendi Zanders, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Adapun perubahan kekuatan Fendi Zanders dan bagaimana Fendi Zanders bertahan, dia tidak lagi mempedulikannya. Mati. Feng Wendong meraung marah, lalu langsung mendatangi Fendi Zanders dengan aura yang kuat. Saat aura Feng Wendong meletus, tampaknya warna seluruh langit telah berubah, dan sidik jari tangan Feng Wendong terus berubah. Setelah beberapa saat, telapak tangan raksasa langsung menepuk posisi Fendi Zanders. Telapak tangan Yin Yang. Ekspresi wajah semua orang sedikit terkejut ketika melihat telapak tangan besar itu, karena mereka tidak menyangka Feng Wendong akan menggunakan jurus terkuatnya begitu dia bergerak. Bab 1857 Bab 1858 hilang. Sebelum Feng Wendong sempat bereaksi, apa yang terjadi? Dia merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya di sepanjang telapak tangannya. Feng Wendong buru-buru mencoba melawan kekuatan Fendi Zanders. Tapi tak berdaya, kekuatan Fendi Zanders terlalu luar biasa. Sebelum dia beruntung, tubuhnya terbang keluar. Fendi Zanders memanfaatkan kesempatan ini, mengejarnya secara langsung, dan kemudian meninju dada Feng Wendong dengan keras. Pukulan Fendi Zanders seperti pukulan keras dari dewa, langsung menghancurkan ki pelindung di sekitar tubuh Feng Wendong, dan kemudian menembus seluruh tubuh Feng Wendong. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tubuh Feng Wendong seperti bom. Itu menghantam tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar yang dalam pecah di tanah. Ini. Tiba-tiba, mata semua orang membelalak, dan ekspresi wajah mereka sungguh sulit dipercaya. Tidak ada yang menyangka bahwa hasilnya akan seperti itu pada akhirnya. Feng Wendong tidak berdaya di depan Fendi Zanders. Pada awalnya, Feng Wendong hampir tidak mampu menghadapi Fendi Zanders, tetapi setelah Fendi Zanders meninju sekarang, semua orang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan Fendi Zanders. Mungkin Feng Wendong sebenarnya bukanlah lawan Fendi Zanders. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar kalah seperti ini? Wang Yaoguang tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Bahkan jika kita tidak kalah, saudara Feng mungkin akan mendapat banyak kesialan hari ini. Li Yuanjia mengertakkan gigi sambil terbatuk dan berkata. Faktanya, orang-orang ini tahu di dalam hati bahwa jika Feng Wendong kalah di tangan Fendi Zanders, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Fendi Zanders. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari lubang yang dalam. Feng Wendong berdiri di udara, menatap Fendi Zanders seperti peri. Saudara Feng belum kalah. Wang Yaoguang berteriak dengan semangat. Meskipun Feng Wendong terlihat sangat malu saat ini, dan pakaiannya sudah compang camping, auranya sepertinya tidak melemah, sebaliknya, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu akan mendorongku ke dalam situasi seperti ini. Feng Wendong memandang Fendi Zanders di tanah dan berteriak pelan. Tapi Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Feng Wendong tanpa berbicara. Awalnya, kupikir aku bisa dengan mudah menghadapimu, tapi sekarang sepertinya aku masih meremehkanmu, tapi aku belum pernah bertemu lawan sepertimu selama bertahun-tahun. Hari ini izinkan aku mencobanya. Betapa kuatnya bela diri keterampilan yang telah dipelajari selama bertahun-tahun.
Feng Wendong berteriak, lalu langsung mengangkat tangannya. Detik berikutnya, pusaran terbentuk di sekitar tubuh Feng Wendong, dan pusaran ini sepertinya melahap sesuatu dengan liar. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders menemukan bahwa kristal es telah muncul di tubuh Feng Wendong, dan tubuh Feng Wendong tampak seperti mayat yang telah lama membeku, yang membuat orang merasa sedikit permeabel. Saudara Feng, apakah dia melahap udara dingin di sekitarnya? Setelah semua orang merasakan suhu di sekitar mereka sepertinya meningkat, ekspresi wajah mereka terlihat sedikit bingung. Benar, saudara Feng sedang melahap udara dingin, dia benar-benar belajar cara memadamkan tubuh dengan es. Wang Yaoguang berteriak dengan suara gemetar. Memadamkan es. Semua orang yang hadir terbelalak ketika mendengar kalimat ini. Karena pendinginan es dingin adalah metode latihan tubuh terbaik dalam seni bela diri kuno kota Chunyang, dikatakan bahwa metode ini dapat membuat tubuh seseorang lebih kuat dari es, dan efektivitas tempurnya juga dapat ditingkatkan secara signifikan, tetapi itu hanya karena latihan. Es kondisi untuk menempa tubuh terlalu keras, sehingga hampir tidak ada orang yang benar-benar mempraktekkannya, bahkan sangat sedikit pendekar yang berani mencobanya. Bertahun-tahun yang lalu, beberapa pejuang di kota Chunyang melakukan pendinginan es untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka, namun pada akhirnya mereka semua mati karena tubuh mereka tidak tahan dengan udara dingin yang kuat. Dan bahkan jika beberapa prajurit dapat menahan serangan udara dingin, tubuh mereka akan sangat rusak saat mereka menggunakan es untuk melunakkan tubuh mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendinginan es telah menjadi hal yang tabu dalam seni bela diri kuno di kota Chunyang. Meskipun banyak pejuang yang mengetahui metode latihan pendinginan es, mereka tidak akan mencobanya dengan mudah. Siapa sangka Feng Wendong diam-diam berlatih pendinginan es. Saudara Feng, apakah kamu ingin bunuh diri? Sun Tiankun berkata dengan suara gemetar. Ya, begitu dia menggunakan es untuk memadamkan tubuhnya, bahkan jika dia adalah seorang ahli seni bela diri kuno, akan sulit baginya untuk menahan serangan dari udara dingin yang menyerang tubuhnya. Li Yuanjia mengikutinya. Jika saudara Feng tidak menggunakan trik ini hari ini, dia mungkin mati di tangan Fendi Zanders. Mungkin dia masih bisa mencobanya. Kata Zhou Kang dengan suara rendah. Kenapa? Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menghela nafas pelan. Tidak ada yang mengira Feng Wendong akan dipaksa mengalami situasi seperti itu oleh Fendi Zanders. Ini jelas merupakan cara untuk melukai musuh sebanyak 1000 dan melukai dirinya sendiri sebanyak 800. Pada saat semua orang berbicara, tubuh Feng Wendong telah berubah menjadi warna mayat. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa meskipun jantung Feng Wendong masih berdetak, kecepatan detaknya sangat lambat, yang berarti saat ini Feng Wendong tubuh sudah dalam keadaan batas, dan kemungkinan besar dia akan pingsan kapan saja. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Feng Wendong meraung ke arah Fendi Zanders, dan kemudian langsung menuju ke posisi Fendi Zanders seperti monster. Kecepatan Feng Wendong saat ini sangat mencengangkan, seolah-olah dia bergegas menuju Fendi Zanders dalam sekejap, lalu mengangkat tinjunya dan menghantam dada Fendi Zanders. Ledakan. Fendi Zanders langsung terlempar karena pukulan Feng Wendong. Ketika Fendi Zanders berdiri lagi, Feng Wendong sudah sampai di depan Fendi Zanders, lalu mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Fendi Zanders dengan keras. Mungkin karena Fendi Zanders baru saja menerima pukulan Feng Wendong, sehingga tubuhnya diserang oleh udara dingin, yang membuat kecepatan Fendi Zanders jelas tidak sebaik sebelumnya. Ledakan. Kaki Feng Wendong langsung menginjak dada Fendi Zanders. Puff. Fendi Zanders memuntahkan seteguk darah. Hanya saja sebelum seteguk darah jatuh ke tanah, darah tersebut langsung membeku oleh udara dingin Feng Wendong. Tanpa diduga, ada gerakan seperti itu di dunia ini. Fendi Zanders menahan nafas yang bergejolak di tubuhnya, mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Di mataku, kamu seperti semut. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu, kamu akan mati di tanganku hari ini. Feng Wendong memandang Fendi Zanders dan berkata dengan dingin. Akhir bab ini. Bab 1859, ya. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit aneh, tetapi dia tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung berbalik, dan kemudian bergegas menuju posisi Feng Wendong seperti anak panah yang telah dicabut dari busurnya. Ledakan. Fendi Zanders meninju langsung dada Feng Wendong. Setelah Feng Wendong dipukul, dia hanya mundur 2 langkah, lalu menstabilkan tubuhnya. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali hari ini. Ekspresi wajah Feng Wendong tampak sedikit sombong. Jika kamu bisa membunuhnya atau tidak, kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengedarkan napas ke seluruh tubuhnya. Formula keberuntungan lapisan ke-10, semuanya hidup. Fendi Zanders meraung dengan marah. Segera setelah itu, nafas yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke tubuh Fendi Zanders. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tampak semakin terkejut. Karena baru saja Feng Wendong baru saja melahap udara dingin antara langit dan bumi, namun Fendi Zanders saat ini justru melahap seluruh nafas antara langit dan bumi. Perlu Anda ketahui bahwa ada hampir puluhan aura yang terdapat di langit dan bumi, dan aura lain kecuali aura pada dasarnya berbahaya bagi para pejuang. Namun kini Fendi Zanders justru ingin menelan seluruh nafas ke dalam tubuhnya, gerakan ini jelas lebih gila dari Feng Wendong barusan.
Aku bisa melihat pertempuran yang begitu indah, bahkan jika aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak bisa menahan nafas dengan suara gemetar. Ya, aku khawatir sulit bagi kita sebagai manusia untuk mencapai level ini dalam hidup ini. Orang lain di sekitar juga mengangguk. Fendi Zanders menelan napasnya dengan sangat cepat, dan hampir tidak memberi Feng Wendong waktu persiapan sama sekali. Tinju Tiangang Bintang 7, Tata Gata Matahari Agung. Setelah Fendi Zanders menggeram pelan, dia bergegas ke depan Fendi Zanders dan Feng Wendong. Dalam sekejap, semua orang merasakan cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari tubuh Fendi Zanders, dan beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangan untuk menutup mata. Dan Feng Wendong tampak terkejut dengan cahaya yang keluar dari tubuh Fendi Zanders, dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Fendi Zanders meninju langsung lengan Feng Wendong. Feng Wendong terbang terbalik dalam sekejap, tapi ini baru permulaan. Setelah Fendi Zanders melihat tubuh Feng Wendong terbang terbalik, dia segera mengejarnya, lalu meninju Feng Wendong 7 atau 8 kali berturut-turut. Pada saat ini, setiap pukulan Fendi Zanders menghabiskan seluruh kekuatan di seluruh tubuhnya, dan suara yang besar membuat orang merasa seperti bom yang meledak, dan fluktuasi energi yang menakutkan juga beriak di langit. Feng Wendong, yang baru saja bisa sedikit lebih unggul, sekali lagi ditekan sepenuhnya oleh Fendi Zanders saat ini. Feng Wendong hampir tidak punya kesempatan untuk mengembalikan telepon di depan Fendi Zanders, karena kecepatan Fendi Zanders terlalu menakutkan. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Fendi Zanders meraung lagi, dan kemudian meninju tepat di jantung Feng Wendong. Feng Wendong mendengus teredam, dan pukulan Fendi Zanders langsung menghempaskan tubuhnya dari langit. Ledakan. Tubuh Feng Wendong langsung menyentuh tanah, menciptakan lubang yang dalam 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, setelah tubuh Feng Wendong jatuh ke tanah, semua orang di sekitar menjadi diam, karena mereka semua dapat dengan jelas merasakan betapa menakjubkannya pukulan Fendi Zanders. Saudara Feng, aku khawatir kali ini lebih tidak menyenangkan. Li Yuanjia duduk di tanah dan menghela nafas putus asa. Ekspresi wajah Wang Yaoguang, Sun Tiankun dan lainnya juga sangat jelek, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders mendarat perlahan. Saat ini, kondisi Fendi Zanders sepertinya tidak terlalu baik, karena Fendi Zanders dengan paksa menelan terlalu banyak nafas tadi, yang membuat tubuhnya sangat tidak stabil. Fendi Zanders berjalan perlahan menuju posisi Feng Wendong. Aku tidak menyangka akan benar-benar kalah darimu. Siapa kamu? Setelah Feng Wendong melihat Fendi Zanders berjalan di depannya, dia terbatuk keras dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara gemetar. Aku adalah aku. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Tidak mungkin. Jika Fendi Zanders memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, mengapa dia tidak membunuhku saja hari itu di Gunung Chifeng? Feng Wendong tidak memiliki bagian yang bagus di sekujur tubuhnya sekarang, dan dia bisa merasakan sakit yang tumpul di organ dalamnya saat dia berbicara. Terlebih lagi, tubuh Feng Wendong berangsur-angsur kembali normal saat ini, dan wajahnya yang semula tampak seperti mayat juga berubah menjadi kemerahan, namun ini bukanlah hal yang baik baginya. Setelah semua aura ini menghilang, bahkan jika Feng Wendong tidak mati, dia mungkin hanya akan menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Jika Anda tidak meminta saya untuk melemparkan saya dari tebing hari itu, saya mungkin sudah lama mati di Gunung Chifeng. Justru karena Anda ingin memotong rumput dan akar maka saya ada di sini. Saya rasa saya harus berterima kasih kepada Anda. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Feng Wendong. Mungkinkah kamu sedang berpetualang? Setelah Feng Wendong menyadari apa yang sedang terjadi, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit pada Feng Wendong. Dan Feng Wendong mengertakkan gigi dan memandang Fendi Zanders, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Sekarang dia hanya menyesali dalam hatinya mengapa dia tidak memilih untuk membunuh Fendi Zanders sendiri. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang, serahkan buah yang mengembalikan jiwa. Fendi Zanders berbisik kepada Feng Wendong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Feng Wendong tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, jika saya menyerahkan buah pengembalian jiwa, bisakah Anda melepaskan saya? Tidak bisa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Karena kamu tidak berniat melepaskanku, mengapa aku harus memberimu buah kebangkitan jiwa? Feng Wendong mengertakkan gigi dan bertanya. Meskipun aku tidak akan melepaskanmu, aku bisa melepaskan seluruh keluarga Fengmu. Jika kamu tidak ingin menyerahkan buah pengembalian jiwa, maka aku hanya bisa membunuh semua orang di keluarga Fengmu. Terbalik, dan aku ingin menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Fendi Zanders berkata kepada Feng Wendong kata demi kata. Dan Feng Wendong tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu benar-benar kejam.